Sebagaimana pendidikan di kurikulum Merdeka sekarang, setiap kita memulai kegiatan kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Ini kesepakatan kelas kita pada hari ini, kalau kurang nanti boleh ditambahkan. Kesepakatan kelas kegiatan kita pada hari ini hadir tepat waktu. Cuma kita hadir tepat waktu mengikuti materi ini. Kalau hadir di pertemuan gugus tadi mungkin itu di luar kapasitas materi. Kedua, tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung. Tapi kalau mau pipis silahkan. Maksudnya jangan pergi ke pasar, belanja, nggak usah. Ketiga, tidak membuka, menyalakan gawai atau HP atau laptop. Berarti apa? Hadir seutuhnya. Karena sering materi budaya sensitif ini sering disalahartikan. Keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Karena kegiatan kita bukan sistem ceramah, kita interaktif. Karena di kurikulum Merdeka, di era pembelajaran zaman tadi, kita tidak lagi ngajar, kita berbagi praktik baik. Nah, jadi berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kelima, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan berharga. Bertanya, memberikan pendapat dengan tertib. Jangan rebutan, saya. Kalau di daring itu harus raise hand baru berbicara. Tapi karena kita di luring, kita tinggal mengangkat tangan. Sepakat? Sepakat dengan kesepakatan ini? Berarti kalau ada kesepakatan, kalau ada yang melanggar ada konsekuensinya ya. Nah, ini akan kita lakukan juga di kelas. Beda kesepakatan dengan hukuman. Nah, inilah bedanya. Kalau kesepakatan ada konsekuensinya. Konsekuensi itu bukan hukuman, tapi dibuat juga berupa kesepakatan. Misalnya, ini langsung ke materi, nanti kita akan ketemu keyakinan kelas di bawah. Kalau kita sudah buat kesepakatan, kita juga harus membuat kesepakatan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan. Jadi dengan anak, misalnya kita gini, anak bunda tidak memanjat kursi, tidak berjalan di atas meja. Itu kesepakatan dibuat gambarnya di dinding. Duduk dengan tertib. Oke, itu kesepakatan kita. Konsekuensinya apa? Kalau ada teman kita yang naik di atas meja, bunda dia disuruh buka celana, bunda dia disuruh berjalan seperti kodok. Ya, itu konsekuensi. Tapi datangnya dari anak, bukan dari bundanya. Setelah disepakati, oke, berarti kalau ada yang naik atas meja, apa konsekuensinya? Berjalan seperti kodok. Oke, berarti itu berlaku untuk semua yang dari kelas. Itu kesepakatan. Itu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini kita mulai dengan berdiskusi. Pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantik ini saya akan tanyakan ke teman-teman, ke bunda-bunda. 1. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif yang berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik? Silakan yang bisa jawab. Bukan berdasarkan teori, berdasarkan implementasi yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Yuk, siapa yang mau berbagi praktik baik, berbagi pengalaman? Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di kelas? Gak usah bingung-bingung, di kelas. Oke, silakan sebentar. Itu dah Bun, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif yang berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Menurut saya, kita setiap di dalam kelas selalu mengajak anak untuk menanamkan disiplin positif demi kenyamanan dan keamanan kelas, yaitu dengan cara misalnya anak-anak misalnya ada sampah tidak membuang sampah sembarangan. Terus meja-meja ibaratnya sudah memakai disusun kembali, peralatan-peralatan yang sudah dipakai disusun pada tempatnya kembali, seperti itu. Sudah bermain disusun kembali. Luar biasa.
jawaban dari Bunda Yuni. Kita kasih aplaus buat Bunda Yuni. Benar. Bunda Yuni berbicara kapasitasnya sebagai guru PAUD. Jadi implementasinya seperti itu. Ada lagi satu orang saja yang ingin berbagi praktik baik lagi. Mungkin di kelasnya beda. Kalau Bunda Yuni seperti itu, dia mengajarkan menciptakan lingkungan kelasnya supaya aman dan nyaman. Ada? Dari SPN SKB? Sudah tersampaikan yang ini tadi. Oh sama ya? Oke. Seperti selesai bermain, kita harus mengembalikan mainan pada tempatnya. Yang lainnya kita pikirkan. Oke, sama ya? Sama. Tuh, pemberes. Ya, nanti sambil diingat-ingat, dia akan muncul dengan sendirinya. Ini secara teori, sebenarnya kita semua sudah mengimplementasikannya, tapi kita tidak terstruktur. Oke ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa peran anggota sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif? Salah satu yang jadi anggota sekolah itu kita guru. Apa peran kita guru? Yuk, siapa yang bisa berbagi? Tangannya boleh diangkat. Siapa yang pengen coba? Jangan malu-malu, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jangan, kan kita sudah tadi buat kesepakatan menghargai pendapat orang lain. Kalau jadi itu aku juga bisa loh. Bukan seperti itu. Yuk, siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya? Apa sih peran kita sebagai anggota sekolah? Salah satu perannya sebagai guru. Siapa? Yuk. Udah ini lagi? Nah, yang lain kenapa lah? Ya, untuk menurut saya ya Bun ya, untuk jawaban yang kedua, kita bisa mengajak kita sebagai guru selalu memberi stimulus kepada anak, selalu mengingatkan setiap hari bahwa bahwa menjaga lingkungan kelas itu sangat penting, menjaga kebersihan itu sangat penting, menjaga kelakuan kita juga sangat penting. Misalnya anak-anak kita tidak memberi kesempatan anak untuk selalu manjat-manjat di atas jendela, misalnya naik-naik meja gitu kan. Kita selalu menstimulus gini, misalnya ada Bun, kalau ada yang ada anak yang naik di atas meja misalnya, kalau naik atas meja itu sopan nggak? Nah, kita bilang kayak gitu. Nanti anak sendiri yang jawab, nggak sopan Bunda. Nah, kalau nggak sopan, bagusnya gimana? Duduknya di mana? Di bangku. Nah, kalau gitu, Bunda silakan duduk di bangku gitu. Nah, misalnya, contohnya teman-teman, stimulus aja gitu. Nah, Oke, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi, jawabannya luar biasa loh. Ini guru-guru yang lain. Bunda lah Bun. Coba Bun. Ayo Bun. Bunda lihat? Oh lagi mikir. Bunda bisa? Silakan Bun. Seperti Yang disampaikan di Bunda ini, jadi peran anggota sekolah itu mungkin sebagai fasilitator yang akan menjembatani anak gitu. Bagaimana kita mau mengarahkan anak mungkin dari kitanya sendiri kan Bun. Mantap, keren. Udah pintar semua nih. Kayaknya nggak sampai sejam nanti nih. Ada slide-nya 45 slide, oke? Jadi betul, Bunda Yuni bilang peran kita tuh kita yang menstimulus. Kita yang menstimulus disiplin tadi muncul, terkondisi dengan baik. Bunda Nisa mengatakan lagi kita berperan sebagai fasilitator, benar. Karena sekarang guru bukanlah sumber pengetahuan utama. Guru cuma fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk mencapai perkembangannya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara membangun sistem penerapan disiplin positif di sekolah? Nah, biasanya kita nih ngajarkan anak tentang disiplin ini bagaimana caranya? Pembiasaan. Terus apa lagi? selain pembiasaan kita juga ajaran tanpa harus kita kayak gini loh anak tuh melihat menonton. Melihat siapa? Nah,
benar sekali, benar. Disiplin positif itu distimulus lewat satu kebiasaan. Kedua, keteladanan. Kita meminta anak disiplin, tapi bu gurunya tidak disiplin. Kita melarang anak duduk di atas meja, bu gurunya duduk di atas meja. Kita melarang anak buang sampah sembarangan, bu gurunya buang sampah sembarangan. Kita mengajar anak minum sambil duduk, kita bu gurunya minum berdiri. Nah itu karena itu bagian disiplin positif. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah pintar semua ini. Selanjutnya, nah, ceritakanlah pengalaman pribadi ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana ibu sebagai guru atau kepala sekolah bertugas dan bagaimana harus menindaklanjutinya. Satu saja kasus. Ya. Apa sih pelanggaran yang ada di TK itu apa? Terus gimana cara guru mengatasinya? Siapa ya? Bunda Lia lah. Yuk, Bunda Lia. Bunda Lia, silakan Bunda Lia. Yuk, ceritakan pengalamannya saja, nggak usah ngarang-ngarang. Kayaknya di bawah banyak pelanggaran, dah. Itu banyak pelanggaran. Tidak bisa mengatakan kata-kata. Walaupun banyak pelanggaran. Oh, waktu banyak pelanggaran. Contohnya apa nih? Contohnya salah satunya kemarin saya udah terjadi di kelas pelanggaran anak itu seperti ya mencoret dinding. Itu pelanggaran ya. Nah itu pelanggaran. Kita lihat tiba-tiba anak itu mencoret dinding tanpa sepengetahuan kita. Tahu-tahu sudah ada coretan di dinding. Jadi cuma ya kita memberikan apa gimana masukan pada anak. Nah kita tanya dulu sebelumnya pada anak itu, nah kenapa tadi coret dindingnya? Bagus nggak dindingnya kalau coret seperti ini? Nggak bagus bunda, ngomong kayak gitu. Nah kalau nggak bagus, anak bunda jangan dicoret. Jadi dinding kan jadi apa nak? Jadi kotor bunda. Nah jadi anak bunda jangan lakukan lagi nak ya. Hari dia jawab ya bunda, maaf bunda. Gitu. Tepuk tangan Bunda Lia. Ternyata dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bunda Lia tidak sadar Bunda Lia sedang mengcoachingnya tadi. Dia bilang nggak bisa. Seperti apa? Nah, ini Bunda Lia bercerita dengan sendirinya. Iya, itu salah satu bentuk pelanggaran di sekolah. Iya. Nah, makanya Bunda bilang di PAUD itu paling banyak pelanggaran. Baru datang aja sudah ada pelanggaran. Bunda, yang berantakin tas Aboy itu. Ya, ini banyak pengalaman kalau diceritakan sampai sore kita udah selesai cerita. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Nah ini tadi sudah diceritakan oleh Bunda Lia ya. Nah, oh iya, tadi Bunda Lia menceritakan bagaimana reaksi siswa waktu Bunda Lia bilang, jadi nanti kita tidak mengulangi lagi. Terus reaksi siswa anak-anaknya gimana? Kalau dia sudah melihat keadaan diri itu sudah tidak bagus, jadi dia akan menyadari, oh iya bunda, saya melakukan lagi. Oke, di ujungnya Bunda Lia sudah menyelesaikan tahap segitiga restitusi. Oke, tidak sadar ya sudah melaksanakan itu. Kayaknya dari awal tadi Bunda Lia tuh nanya ini, kayaknya segitiga restitusinya udah jalan. Selanjutnya mari kita merefleksikan pengalaman. Oke, sudah tadi. Ya lanjut Bun. Oke, kita masuk ke konsep dasar disiplin positif. Nah, dari tadi kita cerita pengalaman. Katanya Bunda Lia ini nggak ngasih materi. Kok malah gitu yang disuruh cerita? Nah, ya. Nah, sekarang judulnya tadi apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata disiplin? Supaya yang belum bersuara, ini kayaknya memang harus didatangi yang nggak bersuara nih. Ya, kok P3K yang pindah aja lah. Kan terakhir dikerjain. Yang
Apa yang terlintas di pikiran ibu ketika mendengar kata disiplin? Sulit diungkapkan? Kata disiplin itu maksudnya kita harus mentaati peraturan, tidak boleh dilanggar. Itu anak-anak juga harus kita harus disiplin tepat waktu datang, pas belajar, jam belajar harus masuk ke kelas dan juga. Oke, ada aturan yang tidak boleh dilanggar, ya. Oke. Boleh pindah ke sebelahnya, itu juga P3K. Apa dong? Yuk belajar bicara, yuk. Kita sebenarnya kita gampang ya, disiplin, kayak baris disiplin ya. Apa sih disiplin itu? Kalau Bunda Gada tadi bilang sesuatu aturan tidak boleh dilanggar. Itu aku. Iya. Oh iya, boleh calon P3K. Amin. Apa yang terlintas di pikiran ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan seperti itu. Misalnya kita sebagai guru ya nih, kita sebagai guru misalnya kita misalnya ada waktu pikirnya misalnya kita harus disiplin tepat waktu. Misalnya kita harus datang jam yang sudah ditentukan, yang sudah diatur. Kita harus tepat waktu seperti yang sudah waktu kita atur seperti itu. Kita harus datang cepat gitu. Terus yang harus kita taati gitu, yang harus kita ikuti peraturan-peraturan itu. Itu disiplin ya. Jadi kalau yang melanggar kurang disiplin. Kurang. Oh, tidak disiplin. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Disiplin itu iya, hampir mirip dengan aturan. Lanjut Bu. Jadi teman-teman yang bilang ya, disiplin itu seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini konsep disiplin. Segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama nggak maknanya? Sama ya, karena ada aturan dan tidak ada pelanggaran. Berarti kita harus patuh. Oke, kita udah pintar nih, udah mantap. Nah ini stimulus respon versus teori kontrol. Ini teori. Lanjut aja dulu Bun, karena ini akan muncul nanti. Lanjut. Oke. Disiplin positif. Nah, kalau dia pikir dia harus datang tepat waktu, dia harus. Nah ini kan sebagai salah satu bentuk kesadaran atas tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri. Kita disiplin tuh udah pasti ditengok orang lain, karena dari diri kita sendiri itu akan tercermin. Jadi itu sebagai bentuk kita menghormati diri kita nih disiplinnya. Kalau kita tidak disiplin berarti kita tidak menghormati diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya. Udah pasti, ini sudah pasti. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Disiplin dengan tidak terus dikasih tahu. Disiplin dengan tidak dihukum. Kalau ngajar, Bunda. Nah itu maksudnya. Itu berarti motivasi intrinsiknya belum. Tapi kalau anak-anaknya sudah punya motivasi intrinsik, dia mau melakukan, padahal bundanya nggak ada di kelas. Dia dengan tekanan. Dia mau naruh tas sembarangan, berset, kan taruhnya di situ. Padahal nggak ada yang melihat. Kita udah lihat pas masuk nengok, oh ya tasnya sudah di tempatnya. Atau main sebelum, ayo sekarang waktunya makan. Beres-beres Bunda. Itu motivasi intrinsik maksudnya. Iya, cuci tangan Bunda.
Jadi dia nggak bilang lagi, hah? Kalau nggak cuci tangan nggak boleh makan. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh makan. Nah, itu berarti belum punya motivasi intrinsik dari dalam. Oke, lanjut Bro. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini tidak ada kata terlambat, weh. Kalau gue tidak disiplin, kamu kok tunggu, jangan gue disiplin lagi ya. Tidak ada kata-kata terlambat, karena kita ingin mencapai tujuan mulianya. The seven essential virtues, 7 nilai-nilai kebajikan esensial. 1. Empati. 2. Suara hati. 3. Kontrol diri. 4. Toleransi. 5. Keadilan. 6. Rasa hormat. 7. Kebaikan. Inilah tujuan mulia yang ingin dicapai. Oleh siapa? Oleh setiap individu. Apakah cuma untuk anak? Tidak. Lah kalau gurunya belum terbentuk, sekarang kita bentuk. P3K pindah ke SD semakin terbentuk nanti, karena dia akan bertemu dengan circle yang berbeda. Kemarin dengan guru-guru TK yang hahaha, ketemu di SD dengan guru yang ya, itu cuma intermezzo. Karena guru SD itu juga baik-baik semua, ya. Yang penting dia guru. Guru tuh berarti biasanya visinya sama. Oke, Bun. Nah, ini. Nah, ini di bawah kok, Bun, sebagai Bun, karena ada permainan di bawahnya, Bun. Bawahnya. Oke, di atas tadi, Bun. Di atas lagi. Oke. Nah, yang tadi, Bun, coba diperhatikan ini semuanya. Empati, suara hati, kontrol diri, toleransi, keadilan, rasa hormat, dan kebaikan. Nah, manakah di antara yang tadi itu yang paling menarik bagi ibu? Bentar. Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah kita? Ya, balik lagi, Bun, yang tadi, Bun. Yang mana yang paling baik menurut kita? Kira-kira empati, suara hati, kontrol diri, toleransi, keadilan, rasa hormat, kebaikan yang ada di sekolah kita. Mungkin antara toleransi, rasa hormat, kebaikan, empati. Nah, karena setiap individu itu berbeda, jadi sudut pandang kita beda-beda nih. Bagi saya kayaknya empati deh, kayaknya rasa hormat deh. Nah, kalau terus adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai-nilai prinsip yang ada di sekolah kita? Ada nggak dari yang tadi itu? Ada nggak di sekolah kita perbedaannya? Kita menanamkan nilai-nilai ini nggak di sekolah kita? Iya, semuanya kita tanamkan. Iya, ada empati, apalagi di PAUD. Anak kawannya tidak bawa kue, ayo. Ada teman kita yang tidak bawa kue, siapa yang mau berbagi hari ini? Atau mau berbagi pada ibu guru, kan tidak bawa kue. Itu juga empati. Nah, suara hati. Suara hati itu yang tadi, gurunya sebenarnya lapar, Bun. Mau minta sama anak malu, kan? Akhirnya suara hatinya dikeluarkan seperti ini. Ayo, siapa yang mau berbagi hari ini? Mau berbagi sama Bunda juga boleh. Padahal suara hatinya, karena dia sesungguhnya juga oke. Sebenarnya, ya? Betul. Kontrol diri juga kita tanamkan di sekolah, sama ada kontrol diri. Nah, kalau dia berantem, dia berantem itu kan sama aja kontrol diri itu. Sabar, kan udah Bunda bilang sabar, gak gampang marah. Toleransi,
pasti sama kawan yang bawa baik, yang sebelahnya bawa cuma kentang. Kita mengajar bertoleransi. Snack yang di sini sampai 50.000, yang di sini cuma bawa kue 1. Itu kita mengajarkan bertoleransi. Keadilan, ya. Jangannya guru-guru membedakan hukuman anak yang ganteng dengan anak yang tidak ganteng, anak yang kaya, orang kaya dengan anak yang tidak orang kaya. Nah, tapi sebenarnya tidak ada ya. Rasa hormat itu sudah jelas, sudah kita ajarkan dengan berbagai kebiasaan. Kebaikan, ya. Berarti semuanya ada di sekolah. Oke. Nah, ini tadi sudah kita jawab tadi. Ada katanya melalui kebiasaan dan keteladanan. Ini teori. Kita kasih tahu teorinya saja. Oh, itu ada teorinya ya. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini tidak akan kita kupas secara mendalam. Kalau ingin kupas ini secara mendalam, ikutilah program guru penggerak. Kalau ikuti program guru penggerak, teman-teman akan diajar memperdalam teori motivasi ini tadi. Teori motivasi, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi kalau ketiga ini, dari ketiga ini yang terlihat motivasi intrinsik yang mana? Motivasi dari dalam. Yang kemana? Yang ketiga. Apa yang ketiga ya? Iya. Kalau yang pertama motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Itu ini intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik. Kalau intrinsik dari dalam ya. Intrinsik dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Hukuman datangnya dari mana? Dari luar. Berarti ini ekstrinsik. Yang kedua? Ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia melakukan kebaikan kalau dikasih hadiah, kalau dikasih reward. Nah itu misalnya kalau anak bunda mengerjakan ini, nanti bunda kasih permen. Kasih bunda kasih itu motivasi ekstrinsik. Nah kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari dalam. Oke, mantap, lancar Bun. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid ibu di sekolah saat ini? Biasanya 1, Bu. No, nomor 1, hukuman. Oke. Bukan hukuman. Bukan. Yang itu nomor 2, Bu. Oh, imbalan dan penghargaan. Nah, biasanya anak itu kan selalu diiming-imingi. Nanti ya, apa aja semua yang dilakukan sebelum. Kalau kebaikan misalnya nanti dapat pahala, dapat walaupun anak-anaknya nggak tahu pahala. Iya. Disayang sama Allah, itu kan ada imbalannya juga, disayang sama guru. Kalau misalnya kayak gitu. Oh, itu di kelas budaya Yuni. Kalau tugasnya selesai nanti kita kasih bintang. Nah, itu motivasi intrinsik ekstrinsik ya. Itu dari kelas budaya Yuni. Dari Nafaya gimana? Ada nggak yang berbeda? Sama. Berarti menyiapkan hadiah guru bintang. Iya. Karena kalau kita melihat, nah ini yang Bu Darini sampaikan di awal tadi. Budaya positif ini bukan cuman diajarkan di guru PAUD, di guru SD, SMP, SMA juga diajarkan, karena versinya berbeda. Di PAUD, kenapa dia lebih banyak ke sini? Karena anak PAUD itu konsep berpikirnya konkret, dia tidak abstrak. Betul kata Bunda Yuni tadi, dia pahala walaupun dia nggak tahu pahala itu apa, bagi dia pahala itu sesuatu. Nah itu, jadi dia terbiasa dengan yang konkret, dikasih permen, dikasih pahala, senyuman, kasih sayang, disayang bundanya. Nah itu
karena dia nak tahu itu. Tapi kalau di SD SMP gimana? Di SD SMP mereka sudah bisa berdasar dari yang abstrak. Tuh, ya. Paham ya kira-kira ya? Nanti kalau ketemu guru SD, tapi kalau diajarkan kemarin tuh tidak, kalau di TK nah itu. Soalnya kemarin ini sempat terjadi waktu Bu Reni juga ngobrol dengan guru-guru SD. Mereka bilang gini, tidak boleh ada hukuman. Jadi Bu Reni bilang gini, sebenarnya kami di PAUD ada hukuman. Cuman hukumannya itu gini, misalnya disuruh kalau dia melakukan kesalahan, dia berjalan seperti hewan. Dia berjalan dia melakukan kesalahan, yuk, karena sudah melakukan kesalahan berarti anak bunda harus membereskan itu sampai selesai. Itu kan hukuman sebenarnya, tapi hukuman yang diberikan hukuman yang mendidik. Cuma ternyata gini kawan-kawan, kita memberikan hukuman kepada anak itu harus sejalan. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, dia tidak membereskan mainan. Hukumannya apa? Dia harus membereskan mainan itu. Jadi hukumannya itu harus seiring gitu. Jangan ada hubungannya. Dia naik atas meja terus disuruh jalan seperti kodok, tidak ada hubungannya. Ya harus seiring. Jadi dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak boleh makan. Nah, Bunda ini baru menyadari ini. Dia nggak mengerjakan tugas sampai selesai, dia nggak boleh makan. Nah, kita tinggal ngomong atau memang didesain kalau nggak boleh makan gini. Nah, kalau nggak mengerjakan tugas sampai selesai, berarti anak bunda harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Berarti waktunya bergeser, waktu makannya bergeser dong. Nah, selesaikan dulu tugasnya, nanti waktu makannya kita pindahkan ke belakang. Itu rupanya. Jadi bukan kalau nggak menyelesaikan tugas nggak makan ya, nggak makan. Nah, bukan seperti itu. Kalau nggak menyelesaikan tugas, nanti waktunya geser dong. Kalau ini kan harus dikerjakan, harus diselesaikan, berarti waktu makannya geser. Itu seperti itu rupanya kita memberikan bentuk hukuman kepada anak-anak. Oke, ini sekedar ilmu pengetahuan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kawan-kawan meraba-raba ini apa sih? Cuman kalau ada yang mengerjakan PMM, disiplin positif, ini ada di dalamnya. Yang sudah dapat sertifikat disiplin positif, ini ada di dalamnya. Hah? Jadi ini identitas gagal. Maksudnya kalau hukuman, biasanya korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini maksudnya kalau hukuman, ini sebenarnya nggak boleh identitas yang gagal. Peraturannya adalah kamu harus. Negatif, mode paksaan. Kita kan sering paksaan ya? Ya. Terus, ya ada yang, oke. Tapi hanya berapa orang saja ya? Ya. Oke. Yang ini identitas sukses. Maksudnya ini yang akan menjadikan anak kita sukses kalau kita pakai yang ini. Kalau ini akan menggagalkan anak. Ini akan menggagalkan anak. Kita tuh kita beranggapan korban akan mendapatkan keadilan dengan hukuman. Yang kedua, murid anak akan tersakiti. Tersakiti tidak kalau dihukuman, apalagi di depan orang lain. Murid, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita menciptakan suasana takut kepada anak. Peraturannya adalah kamu harus selesai loh. Negatifnya kita selalu memaksakan. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, korban bisa diabaikan. Ini kalau konsekuensi, tidak ada korban maksudnya. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Ini identitas sukses. Memerlukan monitoring dan supervisi terus dan menerus dari guru. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ucapkan
terima kasih. Sistem stimulus respon. Restitusi ini nanti ada teorinya lagi di bawah. Karena waktu kita cuma 60 menit, ini tidak disampaikan secara mendalam. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Positif teori kontrol. Ini harus diimplementasikan baru teman-teman bisa memahami. Oke, lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Yuk kita coba telah. Dari 5 ini, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? 1. Mengganti, menghapus teman yang dihilang, menghapus teman yang dihilangkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. 2. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. 3. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Kuncinya. Ini hukuman ya. Sekarang karena ini sudah keluar kuncinya, ini hukuman. Sebenarnya tadi teman-teman suruh menelaah ini. Iya, ini sudah diberikan warna berbeda malah. Kayaknya kemarin Bunda Reni terdelete slide yang asli, slide kunci yang tertampilkan. Nah ini teman-teman bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Tulis karena kamu tidak mengerjakan, tulis 2 halaman. Nah, itu hukuman. Membersihkan WC karena tidak mengumpulkan tugas. Apa kaitannya? Tugas tidak dikumpulkan, terus bersihkan WC. Nyambung tidak? Tidak nyambung ya. Oke, lanjut. Nah, ini penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Efektif hanya untuk jangka pendek, iya atau iya? Misalnya kita ngomong, kalau anak Bunda mengerjakannya, nanti Bunda kasih bintang. Besoknya ulang lagi gak ya? Kita harus kasih ngomong lagi gak besoknya? Itu maksudnya. Tapi kalau itu kami udah ada kesempatan. Iya. Jadi udah tahu kalau udah kasih tugas, istilahnya kasih tugas itu, ya selesai. Nah, itu mungkin sudah ada kesepakatan. Sudah kesepakatan bersama bahwasanya kalau dia menyelesaikan tugas, dia akan dapat bintang. Nah, kalau ini kan ini kalau hukuman itu kesepakatan bukan? Hukuman. Yang ada kesepakatan itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti ini bukan bagian dari kesepakatan, bukan dari keyakinan. Ini kalau penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Itu maksudnya pertama efektif hanya untuk jangka pendek. Kedua, ketergantungan dalam jangka panjang. Ketergantungan terus nggak diomong. Apalagi kalau yang anak-anak yang kecilnya mau dikasih permen terus, iya minta permen terus. Permennya mana? Nah, itu kecewa bila tidak mendapatkannya. Nah, itu sering terjadi di anak kelas A. Kalau tidak nangis, ya. Menurunkan ketepatan. Reward dihukum oleh penghargaan. Mematikan kreativitas. Karena biasanya hukuman itu dengan paksa, dia terpaksa karena takut hukuman. Jadi dia tuh gak kreatif. Dia melakukannya karena dipaksa. Menghukum bagi yang mendapatkannya, tidak mendapatkannya, menimbulkan persaingan. Menimbulkan persaingan tidak? Kalau dikasih penghargaan itu menimbulkan persaingan tidak? Iya, pasti. Itu kenapa kadang-kadang orang tuanya yang bersaing, anaknya tidak menang, nyo yang tahan ribut karena anaknya tidak menang. Itulah menimbulkan persaingan. Oke, lanjut Bu. Tapi kadang Bu, ada Iya. kita kan aku tuh awal-awal dia ngasih tahu, nanti kalau dia sudah kasih bintang, terus berkelanjutan dia di rumah Bu. Iya. Orang tuanya tuh ngecek, loh kok nggak dapat bintang? Jadi anak-anak
Jadi jangan harus, maksud kita tuh juga jangan harus selalu dimarah. Padahal kita kan anak itu kan tidak tahu kalau saya aku tidak kan kayak gitu, yang tahu kan gurunya kayak gitu kan. Padahal kita kan baru itu dikerjain di situ nggak sempet kasih makan gitu. Kan juga sama guru yang lain kan guru lain nggak sempet buat. Jadi juga harus ada apa ya, komunikasi hubungan. Keren kan solusi yang diberikan Bunda Yuni? Bunda Yuni menemukan sendiri jawaban dari permasalahan ini. Jadi seolah-olah Jadi, seperti itu. Iya. Seolah-olah orang tua tuh gini, belum anakku nggak dompet, dompet itu cuma nggak supply bundanya aja yang berutang. Anak kan kadang kalau udah dimakan udah nggak tahu lagi nak ngomong apa kayak gitu kan. Ini nanti pasti berarti persepsi orang tua dengan guru nggak sejalan ya? bisa kadang kan ada yang nanya, kok nggak dikasih bintang? Dan ya tuh iya maaf udah ini kemarin tuh mau disempat karena ada tugas yang beda dari besok Masih kita. Oke. Setuju dengan apa yang disampaikan Bunda Yuni? Kita tidak pakai mikro sebentar ya. Oke, selanjutnya bagaimana sebaiknya reaksi kita bila anak melakukan kesalahan ini sudah tadi ya? Heboh nggak bundanya kalau anak melakukan kesalahan? Kalau bundanya heboh, anaknya kawan-kawannya tuh lah heboh. Oh iya, kawannya heboh. Ini bundanya jangan ikut-ikutan. Nah ini restitusi yang kita bahas tadi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukannya untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Bunda Lia tadi sudah mencontohkan waktu dia mengklarifikasi kepada anak tentang coretan ini. Itulah yang harus kita lakukan kalau ada kesalahan yang dilakukan anak. Laksanakanlah segitiga restitusi, validasi dulu identitas. Ini kesalahan ini, malah kesalahan ini. Validasinya gimana? Bertanya kepada anak dulu. Nyapa, ini siapa yang mencoret? Minta mereka menjelaskan dulu. Terus sudah mereka menjelaskan, terus sampaikan lagi. Kan sudah menurut teman-teman, ini udah benar apa belum? Tidak, bunda itu salah. Kan tidak boleh coret-coret dinding. Oh gitu ya. Kalau kita coret dinding itu gimana? Salah. Oh salah. Kalau salah boleh dilakukan lagi tidak? Tidak. Nah, itulah segitiga restitusi. Kadang kita guru nggak sabar. Jadi betul apa yang Bunda Lia sampaikan tadi, itulah bentuk implementasi segitiga restitusi. Oke, ini bukan untuk menebus kesalahan. Nah, ini sering salah paham restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, bukan tindakan menguatkan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada anak berkelahi, kita tidak memberikan rasa bersalah kepada anak berkepanjangan. Kita berusaha membuat restitusi untuk kedua anak tadi. Yang ini didengar, lalu sama-sama kita cari solusi. Bunda ini kemarin buat video segitiga restitusi di kelas, tapi belum bisa ditampilkan di sini. Nanti kita tampilkan di ini kalau sudah jadi nanti. Ya. Oke, selanjutnya Bu. Ini kebutuhan dasar manusia secara teori dan dunia berkualitas. Untuk bertahan hidup, kita harus ini 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan Dasarnya apa
Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara-cara yang positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan. Yuk kita cermati kata-kata ini, kalimat ini. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? 1. Kesenangan. 2. Penguasaan. 3. Kasih sayang dan rasa diterima. 3 dan 4. 5. Kebebasan. Kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara-cara yang positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan. Berarti kita harus perhatikan ini. Sering kesalahan itu, pelanggaran aturan itu karena ini, karena dia ingin bertahan hidup. Nah, contohnya apa? Sekarang BBM langka. BBM langka. Sekarang ada penimbun BBM. Dia tuh untuk apa penimbun BBM? Mendapatkan keuntungan untuk apa? Bertahan hidup. Nah, dia itu yang dia sedang lakukan sekarang. Dia ingin melakukan penguasaan. Nah, itu kenapa? Berarti dia melanggar aturan karena dia menimbun BBM. Itu contohnya. Sama dengan kita misalnya apa ya? Siapa yang bisa kasih contoh pelanggaran aturan untuk mempertahankan bertahan hidup itu? Ada nggak? Contoh di sekolah saja. Ada nggak? Kalau tadi nimbun BBM, padahal sebenarnya orang jual BBM itu biasa kan? Nimbun BBM pun juga biasa kalau tidak dijual mahal. Tapi kalau dijual mahal pelanggaran aturan. Ada istilahnya kesempatan dan kesempitan tadi. Benar. Kalau Itu. Tadi mau kemana nimbun sebanyak aku tidak akan berlaku kayak gitu. Iya. Kesempatan dan kesempitan tadi. Itu salah satu contoh. Banyak contoh lainnya yang pelanggaran yang dilakukan untuk bertahan hidup. Tapi kalau kita sudah terpenuhi semua, biasanya kita tidak akan melakukan pelanggaran tadi. Ini secara teori. Lanjut Bu. Oke. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar peserta didik? Kenapa? Di PAUD perlunya ini. Beri lagi Bun, kata Bun. Di PAUD perlunya. Perlu nggak memperhatikan kesenangan anak, memenuhi kebutuhan anak? Perlu. Penguasaan. Kita perlu nggak menguasai anak? Iya, supaya bertahan anaknya tidak pindah dari sekolah kita. Kita perlu menguasainya. Anaknya nangis, jengkel, mau bla bla bla, ini dia berusaha menguasai, pindah dia ke sekolah orang lain. Nah itu. Kasih sayang dan rasa diterima, ya pasti. Kebebasan, ya berarti ya. Jadi kita perlu ya. Nah ini dunia berkualitas. Bawa Bun. Kayaknya ini, nah ini contoh. Ini yang kemarin Bun, ingat Bun? Untuk kita. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ini dunia berkualitas. Ya, kalau kita menguasai semua kebutuhan tadi, berkualitas gak dunia bagi kita? Sangat. Kesenangan terpenuhi, penguasaan terpenuhi, rasa diterima terpenuhi, apalagi kebebasan terpenuhi. Itu dunia berkualitas gak bagi kita? Berkualitas. Nah, lanjut Bun. Oke, nah ini ilustrasi. Ini ilustrasi dunia berkualitas 2 murid SDN 9. Anak A, ini versi anak A, ini versi anak B. Dunia berkualitas itu versi kita masing-masing ya. Versi kita masing-masing. Dunia berkualitas Bunda Yuni beda dengan dunia berkualitas Bunda Reni. Dunia berkualitas Bunda Reni tidak sama dengan Bunda Ida, karena kita punya standar sendiri-sendiri. Ini anak ini berkualitas bagi dia, punya ayah bunda, punya teman bermain, punya sepatu yang diberikan ayah, punya bu guru tari, punya rumah, punya sekolah, punya halaman bermain yang luas, punya persahabatan. Ini menurut anak A. Menurut anak B, dia berkualitas baginya
Dia sudah cukup bahagia dengan punya teman bermain, punya sepeda yang diberikan dari nenek, punya guru kelas di sekolah. Dia nggak perlu guru tari, guru kelas udah jelas sama dia. Punya sekolah, punya kantin sekolah. Ini nggak ada tadi. Kalau dia bahagia kalau ada kantin sekolah. Halimah ini, Halimah kemarin masuk jam 4 gara-garanya lihat ada kantin, benar. Terus punya handphone. Nah, dia nggak perlu handphone yang ini. Oke, inilah maksudnya tuh berkualitas itu versi individu-individu. Oke Bu. Terkait lingkaran dunia berkualitas, di manakah kira-kira ibu-ibu dan peserta didik meletakkan sekolah dan pengalaman di sekolah? Jika ibu-ibu adalah pemimpin di sekolah, bagaimana ibu akan menggunakan informasi ini untuk membangun budaya positif? Sekolah berada di mana kalau bagi kita? Untuk anak dan kita. Ini peraturan ya? Peraturan, bukan keyakinan. Oh, itu tadi dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Bun, coba tunjukkan aja Bun. Oke, nilai kebajikan semua terus? Enggak Bu, enggak ada Bu. Enggak ada. Oke, balik Mbak, ke atas Bun. Oke. Nah ini tadi, terus lagi Bun, ke atas lagi Bun. Enggak ke, oke, scroll. Oke. Nah, di sini tadi tidak tertampak nilai-nilai kebajikan. Karena ini memang dia akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, tapi ini secara peraturan. Di bawah bisa nggak kita taruh nih? Kata-kata dilarang. Dilarang itu bagian apa di sini? Disuruh, dilarang buang sampah. Disuruh. Otak kirinya kan bilang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Jadi kalau kita bahasanya buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ini sekedar contoh. Lanjut Bun. Bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan di sekolah? Tadi sudah, yuk kita menciptakan. Nah ini tadi yang sudah kita bilang tadi. Lihat daftar-daftar nilai kebajikan yang ada. Kita buat dulu nilai-nilai kebajikan yang ada. Tentukan nilai-nilai menjadi fokus sekolah melalui disusun. Oh, ini untuk di sekolah ya. Ini nilai kebajikan sekolah. Ini nilai kebajikan sekolah. Hampir mirip dengan membuat keyakinan kelas. Sama tahapannya. Lanjut. Oh ya, stop. Setelah kita buat, kita sosialisasikan nilai-nilai ini. Keyakinan kelas tadi juga kita sampaikan mestinya ke orang tua, biar tidak terjadi miskonsepsi penerapan di sekolah dengan di rumah. Di sekolah kita ngajarkan buang sampah di tempatnya, di rumah tidak disiapkan di tempat sampah, kan? Berarti tidak sejalan. Oke. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas? Lanjut. Tadi sudah disampaikan. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif, ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya? Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelasnya sampai 50. Sudah selesai, misi rapat guru. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan pakai keyakinan sekolah lain di sekolah kita. Ya, tidak pakai keyakinan sekolah lain di sekolah kita, karena ini dibuat berdasarkan kondisi kita yang sesungguhnya. Disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Ya, jangan buat keyakinan kelas B5, buatnya di kelas B1. Anak muridnya murid B1, atau keyakinan kelas B1 yang buat anak kelas A. Tidak nyambung, ya. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jangan dipakai abadi 5 tahun anaknya ganti keyakinan pas itu terus yang dipakai, ya. Tuh, ya lanjut. Contoh keyakinan kelas setiap masih lo. Ini contoh keyakinan kelas. Ini sekedar contoh. 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Ini yang harus, ini guru. Ini 5 posisi kontrol yang harus diperhatikan oleh guru. Sebagai teman, sebagai pengamat, sebagai manajer,
sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum. Yang mana dari kelima ini yang harus seorang guru hindari? Penghukum. Pembuat rasa bersalah harus dihindari? Iya. Ini kedua ini kalau bisa tolong dihindari. Ini 5 posisi kontrol ini ada di kita. Cuman yang ini kita harus hindari. Sebaiknya kita di mana? Teman mengontrol murid dengan rujukan. Ini kita nih di PAUD. Kalau di sekolah jenjang atas biasanya dia lebih banyak ke sini. Dia lebih banyak ke manajer. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi bisa kita pakai. Oke, lanjut Bun. Siapakah yang mengatakannya? Nah, ini coba. Dari 5 posisi kontrol tadi, coba ulangan kata-kata ini siapa yang melakukan? Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Siapa yang ngomong ini? Merasa bersalah. Oke. Saya merasa kecewa dengan kamu hari ini. Sama, merasa bersalah. Jika masih belum mengerti, senantiasa bantu. Peraturannya apa? Maksudnya, jika masih belum ngerti, terus dibantu. Peraturannya apa coba? Itu kontrol apa tuh? Enggak, posisi kontrol tadi. Penghukum. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Posisi kontrol di mana? Manajer. Oke. Bagaimanakah setiap posisi penghukum bersama mengucapkan ini sudah? Di manakah Bapak Ibu sekarang berada dari 5 posisi kontrol ini? Di tengah. Biasanya kita guru TK berusaha berada di tengah. Kita berusaha menjadi teman untuk anak-anak kita di PAUD. Segitiga restitusi ini bentuknya segitiga restitusi itu. Implementasinya kayak Bu Nadia yang sampaikan tadi. Karena kalau ini dipahami, ini butuh waktu untuk memahaminya. Implementasinya kayak Bu Nadia tadi. Tanyakan dulu, ini siapa? Ini siapa nih? Ini bla bla bla. Terus kalau kayak gini salah nggak ya? Salah ya. Kira-kira itu melanggar kesepakatan?
Waduh, waduh, waduh.